Di sebuah hutan hiduplah seekor tikus kecil. Ia sangat takut akan rubah, serigala, dan bahkan dirinya sendiri. Bahkan jika angin bertiup dan ranting berderak, ia segera mencari lubang untuk sembunyi. Karena itu, semua hewan kecil mengolok-oloknya. Penakut sekali dia. Kau bahkan takut terhadap angin. Kau memang penakut. Kau memang penakut. Kau memang penakut. Pada suatu hari, tikus mengumpulkan keberaniannya dan pergi menemui Raja Hutan, sang singa. Singa baru saja selesai makan siang. Ia sedang tidur siang di depan guanya. Teman-temannya tikus semuanya penasaran pada rencana tikus. Tikus mulai memanjat ekor singa. Ia naik ke atas punggung singa. Dengan wajah penuh percaya diri, dia berpose di hadapan teman-temannya. Meskipun sangat takut, ia melakukan semua rencananya sehingga ketakutannya tidak terlihat. Tepat pada saat itu, singa bangun. Dan singa mengguncangkan bulunya, tikus pun terjatuh. Tikus dan singa saling berpandang-pandangan. Semua hewan yang melihat itu menjadi khawatir. Oh tidak, singa akan menelan tikus itu. Nekat sekali, berani sekali. Apa yang kau lakukan di punggungku? Raja hutan, tolong jangan makan aku. Aku hewan yang paling takut dan paling rentan dari semua hewan. Sepanjang hidupku aku selalu ketakutan. Bahkan jika sehelai daun jatuh dari pohon pun aku takut. Aku sudah capek ketakutan terus. Aku ingin menyingkirkan rasa takut ini. Kau kan raja hutan ini. Satu auman besar darimu maka semua hewan takut kepadamu. Maukah kau melindungiku? Singa mendengarkan tikus dengan diam. Tikus penasaran apa jawaban dari sang singa. Dan kenapa aku harus menolongmu? Beri aku satu alasan bagus kenapa aku tidak boleh memakanmu. Bantuanmu akan kubalas, aku janji. Mungkin satu hari nanti aku akan membantumu. Begitu tikus selesai menyampaikan permohonannya, singa mengaum dengan sangat keras. Bagaimana tikus kecil sepertimu akan bisa membantuku? Tapi karena melihat tikus kecil itu gemetar, singa memutuskan untuk tidak memakannya. Untunglah aku sudah kenyang. Sekarang pergilah dari hadapanku. Tikus pun lari dan menjauh dari sana. Melihat kejadian itu dari kejauhan, teman-teman tikus ikut terkejut. Beberapa waktu telah berlalu, singa merasa lapar dan mulai berjalan menjelajahi hutan. Tetapi ia tidak memperhatikan jebakan pemburu dan ia tertangkap. Ia tergantung di udara dalam sebuah jaring besar. Ia mencoba membebaskan diri dari jaring itu, tetapi tidak bisa. Ia adalah raja hutan, jadi jika berteriak minta tolong, ia akan dipermalukan. Dan seluruh pemburu akan mendengarnya, lalu akan cepat-cepat menangkapnya. Tak punya pilihan, singa mulai menunggu. Sementara itu, hewan lain yang tinggal di hutan memperhatikan sang singa. Tapi tak seorang pun yang berani mendekatinya. Ketika lewat, tikus kecil melihat singa dan memutuskan untuk menolongnya. Tikus langsung pergi ke samping singa. Tikus mulai memanjat ekor singa yang panjang dan saat mencapai jaring, ia mulai menggigit jaring itu. Pada saat itu, kelinci berlari di samping mereka. Hai teman, cepatlah, para pemburu segera datang.
Hewan-hewan lain yang berkumpul tiba-tiba mulai berlari ketika mendengar kata pemburu. Tapi tikus terus menggigiti jaring dengan tekun. Akhirnya, jaring itu robek dan singa jatuh lalu terbebas. Ayo, lompatlah ke punggungku, kita pergi dari sini. Tikus melompat ke punggung singa dan mereka melarikan diri. Singa yang terengah-engah tiba di depan guanya. Dia berlutut dan tikus pun melompat turun. Saat kau bilang kalau suatu hari kau mungkin bisa membantuku, aku menganggap remeh dirimu. Kupikir kau hanyalah tikus kecil yang tidak berguna, tetapi kau menyelamatkan nyawaku. Terima kasih. Kehormatan bagi saya, Raja. Kau tak perlu takut lagi padaku. Bahkan kau tak perlu takut lagi pada apapun, karena kau adalah tikus yang sangat berani. Jika aku raja hutan, mulai sekarang kau adalah pangeranku yang pemberani. Singa dan tikus mulai tertawa. Semua hewan yang menyaksikan kejadian itu dari jauh mulai keluar dan bertepuk tangan untuk tikus pemberani itu. Singa dan tikus menjadi sahabat, dan hutan kini damai selamanya. Suatu hari, seekor tikus yang tinggal di kota mengunjungi temannya. Temannya telah lama meninggalkan kota dan mulai hidup di desa. Setelah perjalanan panjang, tikus kota akhirnya tiba di dekat desa tempat temannya tinggal. Tempat ini bau sekali. Bagaimana dia bisa tinggal di sini? Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, tikus kota akhirnya tiba di ladang temannya. Tikus desa membuat rumahnya di bawah tanah dan tinggal di sana. Bagaimana temanku bisa tinggal di lingkungan yang buruk ini? Aku tak habis pikir. Tikus kota mengetuk pintu. Tikus desa membuka pintu. Dia sangat kaget sekaligus sangat senang melihat temannya. Selamat datang, teman. Apa yang membawamu keluar kota ini? Aku bosan dengan kehidupan kota. Aku berniat datang dan melihatmu dan caramu hidup sekarang. Tetapi kulihat kau tidak terlalu bahagia. Kata siapa? Mari masuk dan akan kusiapkan makanan. Mereka berdua masuk. Tikus kota kagum melihat bagian dalam rumah temannya karena tikus desa tinggal di lubang kecil, gelap, dan sedikit udara. Rumahmu gelap dan kecil sekali. Bagaimana kau bisa tinggal di sini? Tikus desa telah menyiapkan sesuatu untuk dimakan temannya. Di atas meja ada sepotong keju, selada, wortel, dan tongkol jagung. Ayo, teman. Makanlah makanan ini. Tikus kota melihat semua sajian yang ada di meja dan berkata, Kau sebut ini pesta? Di tempat kita yang dulu, tikus tak akan berpaling dan berpikir dua kali pada jenis makanan ini. Kita punya kue, pastry, berbagai jenis kue dan daging. Kau bisa temukan apapun yang kau inginkan di kota. Setelah tikus kota menghabiskan makanannya, mereka mulai berjalan mengelilingi desa tempat tinggal tikus desa. Tikus kota tidak suka tempat tinggalnya tikus desa. Jenis tempat ini bukanlah tempat yang kusukai. Ini sangat kotor dan membosankan. Kau harus mengunjungi tempat tinggalku suatu hari nanti. Aku akan membawamu berkeliling kota. Aku yakin kau tak akan kembali lagi ke sini. Pagi berikutnya, kedua teman itu berpamitan. Tak lama setelah mereka berpisah, tikus desa memutuskan untuk mengunjungi temannya di kota. Dan dia pun memulai perjalanannya. Setelah perjalanan panjang, dia tiba di kota. Tikus desa tiba di rumah temannya sesuai petunjuk dari temannya itu. Tikus kota tinggal di sebuah apartemen. Tikus desa kaget saat melihat tempat tinggal temannya. Rumah besar ini milikmu?
Tidak juga. Aku berbagi rumah ini dengan pemilik rumah. Aku sangat lapar. Tunjukkan kepadaku pesta makanan yang kau bicarakan. Tikus kota memasuki dapur, membuka pintu kulkas, lalu mengambil keju, daging, dan berbagai jenis sayur dan buah. Dia menaruhnya di meja. Dan ketika mulai makan, mereka mendengar kucing mengeong. Tikus kota melompat sambil berkata, Oh tidak, kucing rumah ini mendengar kita berbicara. Kita harus sembunyi. Ikuti aku. kedua tikus memasuki sebuah lubang di dinding dan melarikan diri. Sambil terengah-engah, tikus desa bertanya, Kau tinggal di rumah yang sama dengan seekor kucing. Bukankah itu berbahaya? Memang, tetapi inilah harga yang harus kubayar jika ingin hidup dalam kemewahan dan kekayaan. Setelah beberapa lama, saat kucing pergi dari dapur, mereka keluar dari lubang itu dan melanjutkan makan. Tak lama kemudian, mereka mendengar pintu depan terbuka dan tikus kota panik. Ayo, cepat dan larilah. Tuan rumahnya datang. Larilah sebelum dia melihat kita. Tikus itu berlari ke lubang dan tikus desa bertanya lagi sambil terengah-engah. Kali ini aku tak tahu kenapa kita berlari. Tuan rumah itu apa dia tidak tahu kau tinggal di sini? Tentu saja dia tidak tahu. Manusia sangatlah berbahaya. Bagaimana kau bisa tinggal di rumah seperti ini? Ya memang saat-saat seperti ini selalu ada, tetapi aku sangat bahagia tinggal seperti ini. Lihat, aku bisa makan apapun yang aku mau kapan saja. Sudah aman sekarang, ayo kita lanjutkan makan. Tikus desa keluar dari lubang, tetapi begitu dia keluar, dia berjalan ke arah pintu dan mulai mengeluh. Tidak, terima kasih Tuan. Aku tidak selera makan lagi. Ketakutan ini sudah cukup buatku. Aku pergi saja. Kau mau kemana? Aku akan pulang. Rumahku mungkin tidak kaya, tetapi aku hidup damai dengan kebebasanku. Aku lebih baik hidup tenang dan merasa bebas daripada hidup ketakutan setiap saat. Demikianlah tikus desa kembali ke gaya hidupnya yang miskin dan melanjutkan hidup dengan bahagia. Dan dia tak pernah kembali ke kota lagi.